Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Muhsin, host program Sapa Legislatif pada acara Radar Madura TV. Kali ini saya mengundang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Bang Hari Sandi Safari. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkali-kali diundang Jawab Pos Radar Madura, selalu hadir. Itu sebuah penghargaan bagi kami karena tentu banyak rakyatnya Bang Hari Sandi di Madura ini yang ingin mengetahui seperti apa program-program atau pengawalan Bang Hari Sandi untuk masyarakat Madura. Terutama ini Bang berkenaan dengan tema ya yang akan kita bahas kali ini, berkenaan atau terkait dengan efektivitas program Trans Laut Jawa Timur dalam mendorong pertumbuhan dan transformasi pariwisata berkelanjutan di Pulau Madura. Sebelum masuk pada materi inti, saya ingin nanya kabar Bang Haris dulu, bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik dan mudah-mudahan terus sehat Bang. Alhamdulillah, saya mengamati di media sosialnya sangat sibuk sekali. Alhamdulillah. Kapan hari ke Sumeneb, ke Pulau Talango, begitu menyapa masyarakat, betul. Dan beberapa kabupaten lainnya, itu menguras tenaga tentunya. Sangat menguras tenaga. Tapi itu demi rakyat ya? Demi yanda juga. Demi tugas itu. Demi tugas hadir kepada masyarakat, menyapa masyarakat. Minimal ya, kita bergerak. Betul. Karena masyarakat memang ingin mengetahui Bang, jauh apa pengawalan ya, betul, atau program yang dilakukan oleh Bang Haris untuk rakyat atau masyarakat Madura. Betul Bang. Bang Haris, kita akan mengupas tuntas ya salah satu inisiatif strategis yang tengah jadi sorotan banyak pihak, yaitu berkenaan dengan program Trans Laut Jawa Timur. Ini merupakan sebuah langkah progresif dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menghubungkan potensi antar wilayah melalui moda transportasi laut, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi maritim dan pariwisata berkelanjutan khususnya di Pulau Madura. Nah, tahukah pemirsa bahwa Madura itu terdiri dari 4 kabupaten yang sudah kita ketahui bersama, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumeneb. Ini menyimpan segudang kekayaan alam, budaya, dan pesona bahari yang luar biasa. Namun sayangnya, aksesibilitas selama ini menjadi tantangan utama dalam mengembangkan sektor pariwisata di pulau ini. Transportasi darat yang terbatas dan biaya logistik yang tinggi seringkali menghambat geliat wisatawan untuk menjelajahi lebih jauh keindahan Pulau Madura. Dengan rute pelayaran antar pelabuhan seperti Surabaya, Kaliangat, Probolinggo, Masalembu, hingga Gresik, Bawean, Sumeneb, program ini bukan hanya menjawab persoalan konektivitas antar pulau, tapi juga mendorong bangkitnya desa-desa wisata, pertumbuhan ekonomi kreatif lokal, serta penguatan identitas maritim Madura yang selama ini tersembunyi di balik kabut keterisolasian. Pertanyaannya, sejauh mana efektivitas program ini mampu mendorong transformasi pariwisata berkelanjutan? Apakah Trans Laut hanya sebatas proyek transportasi atau betul-betul menjadi tonggak perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di Madura? Nah, di episode kali ini kita akan membahas itu semua bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Bang Hari Sandi Safari. Jadi jangan kemana-mana, siapkan kopi kalian, pasang headset, dan mari kita berlayar bersama dalam obrolan penuh wawasan dan harapan dengan Bang Hari Sandi. Bang Haris, siap. Bisa dijelaskan secara singkat seperti apa itu sebenarnya program Trans Laut Jawa Timur, sehingga masyarakat Madura ini bisa paham lah begitu, Bang. Jadi saya ingin menyapa dulu ya. Siap. Saya ingin menyapa kepada penikmat Radar Madura TV. Ya. Mudah-mudahan diparingi kesehatan. Amin. Sehingga kita sama-sama bisa bergerak untuk sama-sama juga memajukan masyarakat
atau wilayah Madura ini. Jadi saya ingin menjelaskan Pak Musin bahwa program Translaut Jawa Timur ini adalah inisiatif pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diluncurkan sejak tahun 2020. Sekitar tahun 2020 ya kalau nggak salah ya. Iya. Dan ini untuk memperkuat konektivitas. Konektivitas antar pulau melalui jalur laut. Kalau jalur darat sudah ada Trans Jatim, sekarang di antar laut ini ada Translaut Jatim. Translaut Jatim. Oh. Tujuannya adalah mempermudah mobilitas orang dan barang, orang dan barang, khususnya antar wilayah kepulauan seperti wilayah Madura, Bawean, kepulauan kecil lainnya. Program ini tentu bertujuan untuk mengaktifkan kembali atau merevitalisasi pelabuhan, menyediakan rute kapal reguler, dan membangun integrasi transportasi laut-laut secara lebih merata. Jadi kemarin ada pembahasan kita dengan Dishub Provinsi Jawa Timur, Bang Musin, bahwa ada Translaut Jatim yang akan dibuka kembali, akan dibuka kalau tidak salah bulan depan, insya Allah. Artinya untuk program jangka menengah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, bagaimana arus pembangunan bisa berjalan secara cepat, tentu dimulai dari konektivitas antar wilayah, seperti saya bilang tadi. Nah, pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sudah yang bekerja sama dengan legislatif, karena kebetulan saya ada di Komisi D, Komisi D yang merupakan mitra kami. Dishub itu berencana akan membuat rute baru dari Pelabuhan Probolinggo, terus Gili Labek, Gili Ketapang, Gili Mandangin, Berenta Pamekasan, Pulau Gili Labek, Pulau Gili Genteng, Giliang, yang titik terakhir ada di Kaliangat. Jadi tujuannya seperti yang saya bilang tadi, bahwa tidak hanya masyarakat yang harus kita angkut, juga ada barang. Ada barang, betul. Karena ini kaitannya dengan yang tadi, yang beberapa podcast beberapa waktu lalu kita, bahwa pengembangan UMKM. Artinya produk-produk hasil usaha dari masyarakat yang ada di kepulauan, dengan adanya rute baru ini yang dari Probolinggo ini akan bisa cepat sampainya. Jadi baik terkait fasilitas kesehatan, lebih cepat gitu, lebih cepat. Semuanya ini adalah untuk mempercepat. Bayangkan dari Probolinggo, Gili Labek, yang nanti ke Gili Mandangin, terus ke Pamekasan, Berenta Pamekasan, terus ke Giliang, Labek, terus ke Kaliangat. Jadi ini merupakan upaya dari pemerintah provinsi agar percepatan arus pembangunan bisa juga terlaksana dengan baik. Dan lebih cepat juga. Lebih cepat juga. Dan ini sebelumnya masih belum terrealisasikan. Belum ada. Ini rute baru yang rute baru ya. Ini oleh-oleh. Ya, perjuangan dari Komisi D lah saya kira. Oleh-oleh dan kapal cepat. Dan di tiap titik akhir, artinya dari Probolinggo ke bandara selanjutnya, ini hanya 15 menit istirahatnya. Dan ini akan cepat dengan kapal cepat yang digunakan dan berkapasitas 364 penumpang. 364 penumpang. Dan itu nanti sudah jadwalnya jelas sudah jelas. Apa itu setiap hari beroperasi? Yang kita bahas hari ini adalah soal tarif. Nah, tarifnya gimana? Tarifnya masih belum, tetapi kita akan luncurkan terlebih dahulu untuk melihat, karena tarif ini akan berkaitan dengan soal penumpang juga. Nanti masih mau dikaji oleh pemerintah provinsi bagaimana soal tarif. Yang penting kita diluncurkan dulu, mengangkut dulu, baik masyarakat dan barang, bagaimana ini bisa menjadi jawaban. Karena banyak masyarakat yang mengeluhkan, saya sempat mau melahirkan tapi karena tidak ada transportasi laut, sehingga lahirnya di tengah laut. Atau bahkan ada yang tidak terselamatkan mungkin, Bang Haris. Dan ini mudah-mudahan perlahan lah, mudah-mudahan jadi jawaban, juga jadi jawaban dari keresahan masyarakat, bahwa untuk menjadi kabar gembira khususnya bagi masyarakat di kepulauan. Betul. Dan tidak menutup kemungkinan nanti ada rute-rute yang lain, tambahan rute baru tersebut ya. Di pertengahan
bulan depan. Bulan depan Doanya di Juli. Amin. Ini Insya Allah saya juga ikut berlayar nanti untuk pembukaannya. Wah, harus itu. Menikmati keindahan laut Pulau Jadi Madura. ini mudah-mudahan menjadi solusi lah, jawaban dari keresahan masyarakat selama ini. Betul. Ini tentu masyarakat di kepulauan harus bersyukur. Dan harus mengetahui karena banyak yang tidak tahu masih soal Trans Jatim Laut ini. Ya. Dia ada rute baru dari Probolinggo yang ke Kililabe, ke Kili Genteng, yang Kili Labe, terus ke Pulau Mandangin, Pamekasan, terus Kiliang, terus ke Kaliangat. Artinya dari Kili Sampang itu Kiliang. Bukan, Sampang Kili itu Mandangin. Kili Mandangin, Pulau Mandangin. Yang mau ke Probolinggo bisa begitu ya. Yang mau ke Kiliang bisa. Betul, sudah tidak ini lagi, tidak harus lewat darat terus kan. Harus darat terus. Laut ini lebih cepat. Lebih cepat dan membuat suasana yang berbeda. Tidak ada air macet gitu. Tidak ada macet. Baik, Bang Haris, bagaimana efektivitas program Trans Laut ini ya dalam mendorong pertumbuhan ya transformasi pariwisata berkelanjutan di Pulau Madura? Jadi Pulau Madura ini, Bang Musin, sebuah pulau yang memang terletak di timur laut provinsi Jawa Timur. Selama bertahun-tahun dikenal dengan kekayaan budaya, dikenal tradisi kerapan sapi juga, batik tulis khas yang sangat kental dengan corak Maduranya dan juga sangat terkenal. Bang Musin juga paham itu. Serta ada beberapa panorama alam pesisir yang eksotis. Kalau orang-orang melihat itu datang ke Kiliang, Kililabe, nggak percaya ini aku ada di Madura. Padahal udaranya itu terbaik nomor 2 sedunia ya, nomor 2 sedunia, dan ini perlu kita promosikan, Bang Musin. Namun meskipun memiliki potensi wisata yang sangat besar, kontribusi sektor pariwisata Madura terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) masih relatif rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor, Bang Musin ya. Tentu adanya termasuk keterbatasan infrastruktur transportasi, terus kurangnya promosi pariwisata yang seperti saya bilang tadi, serta rendahnya konektivitas antar wilayah, baik dari darat maupun laut. Nah, dengan adanya ini sudah tidak ada lagi alasan-alasan itu. Nah, menjawab tantangan tersebut, tentu pemerintah Provinsi Jawa Timur akan meluncurkan Trans Jatim Laut ini sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat konektivitas antara pulau dan wilayah pesisir. Program ini tentu diluncurkan sejak 2020 kemarin. Dengan rute yang tadi disebutkan Bang Musin tadi. Nah, ini ada rute baru loh. Ada rute baru. Yang ke Kiliang, Kililabeng juga ada kan, kayak gitu. Titik akhirnya di Kaliangat. Jadi tidak kesulitan lagi masyarakat yang betul akan ikut transportasi dengan tujuan-tujuan beberapa titik tersebut. Iya. Jadi kalau kita mau wisata nih pengennya, tidak hanya di darat. Iya. Kan? Kalau kita lewat Kaliangat, saya sempat juga bawa teman kadang-kadang dari provinsi, dari Kaliangat masih mesan kapal. Kalau ke Kiliang berapa sih? Kalau ini berapa sih? Iya. Makannya juga berapa? Ini kan enak. Ada rute baru yang kemudian mengangkut kita langsung ke tempatnya. Kalau misalkan mau ke Kiliang langsung ada. Iya, ada Kaliangat, tapi jadwalnya kan saya belum paham itu masih jadwalnya kapan, masih itu menjadi kajian kayak gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi jawaban dari masyarakat, tidak hanya untuk pariwisata ya, untuk fasilitas-fasilitas penunjang lainnya juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Siap. Bang Haris, terkait dengan tujuan utama program Trans Laut itu seperti apa? Tentu tujuannya Bang Musin adalah membuka jalur pelayaran antar pulau. Ini yang terpenting. Termasuk pelabuhan-pelabuhan di Madura seperti Pelabuhan Kaliangat Sumeneb, Pelabuhan Kamal Bangkalan, dan Pelabuhan Dungke yang selama ini belum terintegrasi, Bang Musin. Artinya belum terintegrasi optimal dalam sistem transportasi regional. Data Dinas Perhubungan Jawa Timur 2023 menunjukkan bahwa sejak peluncuran Translaut terdapat peningkatan volume penumpang. Terdapat peningkatan volume penumpang lintas laut ke dan dari Madura sebesar 27%. Terutama pada rute Surabaya, Kamal, Jangkar, Kaliangat. Nah, selain itu pengiriman barang logistik ini
seperti tidak hanya masyarakat itu, pengiriman logistik Bang Husin dan produk UMKM dari Madura ke wilayah lain meningkat juga hampir 35% dalam 2 tahun terakhir ini. Ini menandakan Bang Husin bahwa program ini tidak hanya berdampak pada sektor transportasi tentunya, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal termasuk sektor pariwisata. Efektivitas program ini juga terlihat dari lonjakan kunjungan wisatawan domestik ke destinasi unggulan di Madura lainnya seperti Gili Labek, Pantai Lombang, Bang Husin juga dan Bukit Cetih. Ya, Bukit Cetih di Bangkalan. Di Bangkalan. Menurut data Dinas Kebudayaan kemarin itu Gili Labek itu meningkat dari sekitar 15.000 orang pada tahun 2000 menjadi 38.000 orang pada tahun 2023. Nah, dengan sebagian besar wisatawan mengakses melalui jalur laut yang diperkuat oleh program Translaut. Lebih dari sekedar aspek kuantitatif, program Translaut ini juga jelas membawa misi keberlanjutan. Artinya pemerintah daerah bersama masyarakat pesisir mulai mengembangkan konsep pariwisata berkelanjutan. Kalau nama kerennya sustainable tourism. Yang memperhatikan konservasi lingkungan laut, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pengelolaan sampah berbasis komunitas di destinasi wisata itu sendiri. Nah, di beberapa lokasi seperti Gili Genting dan Giliang yang kata Bang Mus itu mempunyai kadar oksigen yang sangat bagus, nomor 2 sedunia. Ini telah dikembangkan ekonomi ekowisata berbasis masyarakat yang didukung oleh pelatihan dan prestasi dinas pariwisata dan praktisi lingkungan. Namun demikian, tentu keberhasilan program ini tidak datang tanpa tantangan. Nah, kalau berbicara tantangan ini Bang Haris, jadi pasti ada beberapa tantangan yang dialami ataupun yang terjadi ya. Misalkan kalau di Madura itu banyak sekali tempat-tempat wisata ya. Misalkan kayak di Giliang, terus kemudian Gili Labek atau Pantai 9. Betul. Itu ya di Sumeneb khususnya. Ini memang masyarakat masih kesulitan untuk transportasi lautnya. Karena memang meskipun ada ya perahu dan lain sebagainya itu dinilai kurang maksimal. Ongkosnya pun juga sangat mahal. Betul. Nah, berbicara tantangan ini Bang Haris, mungkin seperti apa aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh mereka kepada Bang Haris berkenaan dengan tantangan-tantangan ini? Ya, kalau saya melihat masih terdapat hambatan ya, banyaknya hambatan berupa integrasi antar sektor. Jadi belum meratanya infrastruktur pendukung di pelabuhan kecil, kayak yang pantai itulah kecil, dan ini belum sepenuhnya pulih ya. Jadi kepercayaan investor swasta itu, Bang Husin, untuk membangun fasilitas pariwisata itu di kawasan pesisir masih belum 100% percaya. Jadi masih maju mundur. Nah, oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas program Translaut Jawa Timur ini menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa visi besar mendorong transformasi pariwisata berkelanjutan di Pulau Madura tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi benar-benar terrealisasi dengan dampak yang nyata bagi masyarakat lokal. Maka dari itu dalam kajian ini kita akan membahas bahwa program Translaut Jawa Timur telah berkontribusi dalam membuka aksesibilitas, mendongkrak kunjungan wisatawan nantinya, kayak gitu, serta mendorong tumbuhnya model pariwisata yang lebih berkelanjutan di Pulau Madura. Dan evaluasi ini diharapkan Bang Husin dapat menjadi rujukan penting bagi pengambil kebijakan, pemangku kepentingan daerah, serta pelaku industri pariwisata untuk menyebutkan Madura sebagai destinasi unggulan yang inklusif dan berkelanjutan di kancah nasional bahkan internasional. Dan ini yang sangat penting bagi kita saat ini. Iya, baik Bang Haris. Secara spesifik ya, bagaimana program ini bisa berdampak ya, bagi sektor pariwisata di Pulau Madura? Artinya nanti dengan adanya Translaut itu, bagaimana nanti ya jumlah wisatawan itu bisa lebih meningkat dan lain sebagainya? Tentu dampaknya sangat signifikan. Selain akses kemudahan transportasi itu, kecepatan juga. Kecepatan ya. Kita tidak usah menunggu lama-lama, Bang.
mau sampai ke sana tidak usah nunggu lama-lama. Iya, iya. Nah, dengan akses laut yang mudah ini, tentu ada jadwal kapal yang sudah kita atur dan teratur, kayak gitu. Destinasi seperti Gili Labak, Gili Liang, dan Patalombang ini jauh lebih bisa dijangkau dengan adanya transportasi ini. Saya ingin memberikan kabar bahwa data di Dinas Pariwisata Sumeneb tahun 2003 itu menunjukkan lonjakan kunjungan ke Gili Labak dari 15.000 menjadi 38.000 wisatawan dalam 4 tahun terakhir. Ini tentu berdampak langsung pada UMKM, homestay, terus pelaku jasa wisata lokal. Dan ini sangat baik kalau kita teruskan kayak gitu. Lalu bagaimana dengan kesiapan infrastruktur pendukung di pelabuhan-pelabuhan di Madura? Ini yang harus harus kita bahas sebenarnya. Saya rasa masih banyak tantangannya lah. Ini bagian dari tantangan tadi kan? Tantangan tadi. Perlahan dijawab oleh pemerintah provinsi dengan adanya Trans Laut Jatim ini. Dengan rute dari Jangkar sampai ke Kaliangat akhirnya. Yang melibatkan dari pulau ke pulau, ya kan? Iya. Tetapi ini pertanyaan Bang Hussein ini tentu menjadi tantangan juga. Misalnya Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Genteng masih perlu perbaikan fasilitas sandar, ruang dan tunggu. Tetapi dalam hal ini Pemprov sudah mengalokasikan Bang Hussein anggaran peningkatan dermaga dan sistem navigasi di beberapa titik. Pada 2024 ini ditargetkan 70% pelabuhan pendukung wisata di Madura sudah siap operasional penuh. Gitu. Termasuk yang baru itu tadi ya. Betul. Ya, rute-rute baru itu. Kan juga dengan sandarnya harus siap. Oh iya. Kalau tidak siap dengan itunya juga. Iya, betul. Apa namanya? Kurang sempurna lah. Jadi sandarnya nanti untuk pelabuhan dari Jangkar ke Gili Labak, terus ke Pandangin, terus ke Probolinggo ya. Ampet. Telanakan. Terus ke Kiliang. Terus ke Kaliangat, itu sandarnya 15 menit. 15 menit menurunkan penumpang. Berangkat gitu ya. Ada penumpang yang juga naik, yang dari pulau-pulau lainnya. Dan saya rasa ini sangat menjadi solusi saat ini. Lebih cepat. Mudah-mudahan rute-rute selanjutnya bisa Nah, selain laut nanti juga di daratan juga perlu dipikirkan oleh Baik Bang Aris, dalam konteks berkelanjutan ini ya. Bagaimana program ini bisa mendorong transformasi pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Jadi ini saya rasa poin yang sangat penting. Pemerintah provinsi dan kabupaten seperti Sumeneb, Pamekasan sudah mulai menerapkan sistem prinsip pariwisata berkelanjutan. Misalnya dengan pelatihan ekonomi bagi masyarakat pesisir lah, pengelolaan sampah berbasis komunitas, dan pembatasan jumlah kunjungan harian ke pulau kecil seperti Gili Labak, agar tentu ini ekosistem tidak rusak, Bang. Jadi ada pengaturan di sana. Nah, program ini tentu berorientasi pada community based tourism ya, artinya masyarakat adalah pelaku utama. Itu yang menjadi poin penting. Jadi memang keterlibatan masyarakat lagi-lagi ini sangat partisipasi masyarakat. Ya, sangat penting ya dalam rangka mensukseskan program pemerintah. Kemudian bagaimana respon dan keterlibatan masyarakat lokal ini terhadap program ini, Bang Aris? Responnya sangat positif. Bagaimana tidak ada transportasi terus saat ini ada, tentu responnya sangat positif. Tidak ada yang menolak. Terutama masyarakat kepulauan. Betul, masyarakat kepulauan. Yang selama ini ya termarginalkan. Iya, banyak nelayan sekarang merangkap jadi pemandu wisata. Atau penyedia jasa perahu. Dan itu sudah sih. Sebelum ada transportasi juga ada di Sumeneb sudah. Anak-anak muda juga mulai mengelola media promosi. Media promosi digital untuk desa wisatanya. Pemerintah juga memberikan pelatihan manajemen pariwisata, hospitality kayak gitu. Terus hingga di digital marketing ini mendorong transisi ekonomi, Bang Hussein, lokal dari hanya berbasis pertanian, perikanan menjadi berbasis jasa dan pariwisata. Ini kan hal ini yang sangat penting. Ya, baik. Hal itu tentu Bang Aris tidak semuanya akan berjalan secara mulus ya.
apa saja tantangan besar dalam implementasi program tas laut di Madura ini? Tantangan utama adalah konsistensi operasional kapal. Kalau saya melihat konsistensinya ya. Ya, betul. Cuaca laut juga serta minimnya integrasi antar moda transportasi. Selain itu belum semua pelabuhan kecil punya fasilitas keselamatan. Nah, ini padahal sangat penting ya. Iya, pelayanannya masih di bawah standar. Ya. Jadi belum lagi soal promosi destinasi Madura yang masih kalah dari Bali atau Banyuwangi. Nah, betul. Maka perlu sinergi antar sektor, ya saya rasa adanya promosi yang kreatif dan fokus. Saya lihat di Madura itu hanya Kabupaten Sumeneb yang lebih maksimal betul, untuk promosi pariwisatanya. Betul. Atau karena kabupaten lainnya kurang layak untuk dikunjungi. Bukan kurang layak. Ini harus kita ciptakan. Oh iya. Persaingan ini harus kita ciptakan. Iya. Sebenarnya sejauh mana keinginan pemerintah setempat ya dalam rangka mempromosikan tempat wisata setempat. Betul. Bang Haris, apa harapan Bang Haris ini ya terhadap masa depan program dan pariwisata Madura secara umum? Harapannya tentu adalah Translaut ini tidak hanya menjadi program logistik, tapi juga alat transformasi sosial. Saya berharap pemerintah tetap konsisten membangun pelabuhan, menjaga kualitas layanan dan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menjadi pelaku utama. Madura bisa jadi epicentrum pariwisata pesisir dan budaya yang khas selama ini kita semua menjaga secara bersama. Ini yang terpenting. Baik, Bang Haris, tentu dengan podcast kali ini masyarakat sudah bisa mendapatkan informasi yang sangat menggembirakan ya. Khususnya berkaitan dengan program baru, rute baru Translaut yang ini menjadi fasilitas baru untuk memfasilitasi masyarakat kepulauan secara khusus dan masyarakat Madura secara umum yang mungkin memiliki kepentingan untuk bertujuan ke beberapa tempat gitu. Betul. Ya, misalkan ke Pulau Mandangin, terkoneksi langsung ke Pulau Oksigen di Sumeneb, betul. Kiliang dan lain sebagainya. Ini sebuah jawaban tentunya dan sebuah hasil yang mungkin diperjuangkan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Madura, khususnya Bang Haris salah satunya. Ini menjadi hal yang perlu kita apresiasi. Baik, Bang Haris, tentu dengan adanya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Madura, setidak-tidaknya yang sudah diperjuangkan dan insya Allah ini ada hasil adalah adanya rute baru ya. Translaut Jatim, rute baru. Laut ya Jatim, rute baru yang insya Allah dalam waktu dekat sudah akan beroperasi atau di launching ya. Semoga Bang Haris nanti ketika launching juga ikut ke beberapa rute-rute itu. Juga Ibu mengajak Bang Hussein nanti. Siap. Nanti kita akan expose dan akan kita informasikan kepada masyarakat. Perlu diketahui oleh masyarakat ya Madura khususnya kepulauan, rute baru yang telah disampaikan oleh Bang Haris tadi diantaranya adalah pulau atau ya pulau dari Probolinggo Cengkar, kemudian lanjut ke Gili Ketapang ya. Dan Gili Mandangin dan Branta Pamekasan, kemudian Gili Labe juga dan Gili Genteng, kemudian Kaliangat dan juga bisa Kiliang. Nanti ke Gili Iyang. Gili Iyang ini merupakan ya pulau yang kadar oksigennya sangat bagus atau terbaik nomor 2 di dunia. Jadi artinya masyarakat dari Sampang atau Probolinggo yang mau Gili Iyang gitu ya, tinggal menunggu rute ini. Artinya sudah tidak kesulitan lagi harus ke Dungke misalnya betul. Dan itu harus nunggu waktu yang sangat lama gitu Bang Haris ya. Karena saya juga berpengalaman waktu ke Gili Iyang itu ya. Jadi harus pagi-pagi betul. Jadi baru ada kapal. Jadi dengan adanya rute Translaut Jatim yang baru ini tentu akan memudahkan akses transportasi, tidak hanya soal logistik ya, tapi juga ini menjadi pariwisata dan juga konektivitas sosial ya bagi masyarakat kepulauan maupun masyarakat daratan.
Terima kasih Bang Haris yang telah memperjuangkan masyarakat Madura. Sama-sama. Semoga perjuangannya terus berlanjut dan banyak oleh-oleh yang bisa dinikmati oleh masyarakat Madura. Amin ya Allah. Terima kasih Bang Haris. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.